Sahabat Rasi Media, kita ikuti tartil Al-Quran dari anak-anak hebat se-Kabupaten Magetan yang didukung oleh Min 15 Magetan, Min 6 Magetan, Min 3 Magetan, SDN Sidowayah 2, Min 13 Magetan, MI Rejomulyo, SDN Milangasri 1, SDN Cepoko, SDN Sumberagung, Min 16 Magetan, TPK Pondok Manjung, Min 2 Magetan, SDN Selosari, SDN Ringinagung, dan Min 10 Magetan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Rasi Media, ketemu lagi di acara Tartil Al-Quran. Untuk kesempatan siang kali ini kita berada di edisi tanggal 10 Maret 2026. Kali ini sudah kedatangan dari santriwati dan santriwan dari TPQ Al-Hidayah Pondok Manjung. Nah, kali ini sudah ada guru pendamping kita, ada Pak Ustadz Amehru ya. Halo Pak Ustadz, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat Pak Gus. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Pak Ustadz kali ini membawa berapa santri dari Pondok TPQ ya, Al-Hidayah Pondok ini? Iya. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita membawa sekitar anak 7 apa 6 Pak Agus. Jadi insya Allah mereka nanti ada yang tampil 1 anak, kemudian sekali tampilan berikutnya adalah 2 anak Pak Agus. Iya. Demikian informasinya. Oh gitu, oke siap. Nah ini kalau Pondok TPQ ini berada di mana nih Pak Ustadz? Kalau tempatnya itu persisnya di Desa Pondok Manjung Panean Pak Agus. Oh gitu Iya. sih. Nah ini kalau bicara soal TPQ, ini adalah tempat mengaji bagi santriwan dan santriwati begitu ya Pak Ustadz ya. Dan tentunya sudah ada penampilan pertama dari Ananda Yatya Askia Maulida. Iya benar sekali Pak Agus. Kita sapa dulu, halo. Halo. Ini kayaknya anaknya Mas Darto ya ini ya. Tetangga saya ini berarti ya. Halo, ini panggilannya siapa? Askia. Askia kelas berapa Askia? Kelas 4. Kelas 4. Askia ini mau membacakan surah Ali Imran ya, dari ayat 133 sampai dengan ayat 143. Sudah siap? Sudah. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfirud dunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Qad khalat min qablikum sunanu fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'idatul lil muttaqin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum misluh
wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattahida minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin walaqad kuntum tamannawnal mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun Allahumma arhamna bil Qur'an wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Askia, seneng nggak TPQ di Al Hidayah Manjung? Seneng, Senengnya kenapa? gurunya baik, Gurunya baik. Siapa yang paling baik menurut Askia? semuanya. Semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Askia sudah khatam berapa juz nih? Belum. Belum sih, belum. Belum, tapi sering ikutan tadarus dan kegiatan TPQ ya. Iya, Oke, siap. Terima kasih ya Askia ya. iya. Pak Ustadz, ini tadi Askia ini membacakan surah Al-Imran ya, ayat 133 sampai dengan 143, Masya Allah ya, lancar banget ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Ini kandungan surat yang dibacakan oleh Askia ini apa nih Pak Ustadz? Ada beberapa kandungan apa Pak Agus. Jadi di sini dari ayat 133 sampai dengan 143 di sini ada 5 poin yang perlu kita catat dari apa yang dibacakan oleh Ananda Askia, yaitu yang pertama adalah ayat yang dibaca Ananda tadi adalah bergerak menuju ampunan Allah, di mana umat Islam diajak untuk berlomba-lomba dalam meraih ampunan dan syurga dengan amal baik dan takwa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu adanya pentingnya bertaubat. Maksudnya adalah orang yang berdosa, berbuat maksiat, harus segera bertaubat dan memohon ampunan dari Allah. Nah, berikutnya adalah yang ketiga. Yang ketiga itu adalah balasan bagi orang yang bertakwa, yaitu mereka yang bertakwa akan menerima balasan yang baik dan sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian Pak Agus, itu ada yang keempat, yaitu adalah sabar dalam ujian, yang dimana dimaksud di sini adalah Allah memberikan kemenangan bagi orang-orang yang sabar dan tidak putus asa dalam menghadapi cobaan di dalam kehidupannya. Nah, kemudian yang terakhir Pak Agus, di sini ada pelajaran dari perang Uhud Pak Agus. Jadi di sini ada perang Uhud mengajarkan bagaimana pentingnya kepatuhan pada pemerintahan Nabi waktu itu dan kesabaran dalam memperjuangkan Islam waktu itu. Jadi ayat ini mengajarkan untuk selalu berusaha melakukan kebaikan, bertahan dalam ujian, dan tidak pernah kehilangan harapan akan pertolongan Allah. Demikian Pak Agus. Oh gitu. Untuk poinnya. Masya Allah. Gitu. Ini berarti kita meminta pertolongan itu kepada Allah Kepada Subhanahu wa taala Allah. ya, Benar Pak Ustadz ya. sekali. Karena saya dengar di beberapa berita itu ada orang yang menduakan Allah dengan menyembah pohon, iya, selain Allah. Nah, itu apakah nanti di akhir juga akan mempertanggungjawabkan begitu Pak Ustadz? Iya, jadi bagi mereka yang menduakan, dengan bahasa agama kita, mensekutukan Allah, maka Allah akan murka kepadanya Pak Agus. Jadi orang tersebut dikatakan orang yang syirik menduakan Allah. Akhirnya Allah meletakkan mereka di dalam neraka Pak Agus. Nah itulah janji Allah. Jadi sungguh sangat berbahaya sekali orang yang punya pikiran seperti demikian dan perbuatan yang demikian. Naudzubillah min dzalik. Begitu, oke. Nah, sahabat Resi, habis ini nanti ada Ananda Naura Anindita Khairun Niswa. Wah, ini kayaknya anaknya Bapak Kuat ini. Benar.
Oke. Nah, tentunya Sobat Terasi yang penasaran jangan kemana-mana dulu, tetap merapat di acara Tartil Al-Quran karena kali ini kita live-nya beda Pak Ustadz. Biasanya kita live-nya di studio 2, kali ini kita berada di studio 1. Jadi untuk Sobat Terasi tetap bisa ditonton di aplikasi X-Space Radio dan juga di rasiafm.co.id, dan jangan lupa untuk nonton di visualnya juga di fanspage-nya Rasi Magetan ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap merapat di acara Tartil Al-Quran. Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Lihat acara Tartil Al-Quran. Oke, sahabat Rasi Media, Anda masih mendengar dan juga melihat acara Tartil Al-Quran dari Studio 1 Rasi Media. Kali ini sudah ada santri dari TPQ Al-Hidayah Pondok Manjung. Ini ada Naura Anindita Khairuniswa. Halo Naura. Halo, Gimana kabarnya Naura? sehat? Alhamdulillah. Tadi pulang jam berapa Naura? Jam 11:30. Jam 11:30 ya. Naura, ini kamu karena rumahnya deket dengan TPQ, seneng nggak? Seneng? Lebih enak ya? Iya. Oke. Naura, ini sudah siap untuk membacakan surat Al-Imran dari ayat 1 sampai 10? Sudah. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi. مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم ما تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به يقول من عند ربنا وما يكذب إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ويوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك هم وقود النار صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Naura ya, luar biasa ini. Semoga ayah ibu kamu bangga untuk bisa mendengarkan dan juga nonton kamu bisa tampil di sini ya.
Oke Naura, selain di TPQ Al Hidayah ngajinya di sekolah juga ada? Ya ada. Ada. Tapi beda nggak metodenya di sekolah sama di TPQ? Sama. Sama, alhamdulillah. Pak Ustadz ya, ini Ya. tadi Naura ini membacakan surah Al Imran dari ayat 1 sampai dengan 10 ya Pak Ustadz ya. Iya, benar Nah, sekali. kandungan suratnya itu apa saja nih Pak Ustadz di ayat 1 sampai 10 ini? Iya, terima kasih Pak Agus. Jadi untuk ayat yang barusan Ananda baca di sini ada 4 poin yang perlu kita cermati dari surah Al Imran. Sebetulnya masih banyak poin-poin yang lain, cuma kita mengambil garis besarnya saja Pak Agus. Jadi yang pertama, Allah sebagai Tuhan, Rob yang Maha Kuasa, di mana Allah adalah satu-satunya Rob, satu-satunya Tuhan yang mengatur alam semesta raya ini. Kemudian yang kedua, di mana Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Al-Quran mengandung ayat-ayat yang jelas dan ayat-ayat yang penuh makna, yang hanya Allah yang mengetahui hakikatnya, yang sebenarnya. Dan yang ketiga itu adalah doa untuk keteguhan iman. Jadi umat Islam diajak untuk selalu berdoa agar diberi petunjuk dan dijauhkan dari kesesatan. Dan yang terakhir Pak Agus, di situ adalah janji surga bagi yang beriman, di mana orang-orang yang beriman dan beramal solih akan mendapatkan surga, sedangkan orang-orang yang kafir akan menerima azab. Dan akhirnya kesimpulan surat ini adalah bagaimana menekankan pentingnya keimanan pada diri seorang muslim, keteguhan hati di dalam seorang muslim, hati seorang muslim, dan petunjuk Allah dalam kehidupannya menjadi tolok ukur dalam setiap langkah dan denyut nadinya sehari-hari. Begitu Pak Agus. Oh gitu, alhamdulillah ya, masya Allah ya. Jadi ini mengingatkan kita semuanya ya Pak Ustadz ya. Insya Allah. Dari yang dibacakan sama Askia, terus ada Naura, ini mengingatkan kita untuk lebih tawakal lagi, apalagi di bulan suci Ramadan Benar, ini. Nah, benar sekali. Pak Ustadz ini selama bulan Iya. Ramadan pun kegiatan mengaji apakah tetap berjalan di TPQ Al Hidayah Pondok Iya. Manjung ini? Ya, alhamdulillah Pak Agus, hingga saat ini dan besok juga, jadi anak-anak tetap mengikuti kegiatan Taman Pendidikan Al-Quran Iya. sampai nanti mendekati Lebaran Pak Agus. Oh gitu, masya Karena Allah. Ya. ingin melatih anak-anak bahwa Mm-mm. di bulan suci Ramadan malah mereka harus lebih banyak membaca Al-Quran. Demikian Pak Agus, latar gitu. belakang pemikiran kami di situ. Oke, siap. Terima kasih ya Pak Ustadz Ya, ya, yang sama-sama, sudah Pak Agus. memberikan membacakan ataupun memberikan informasi terkait kandungan surat yang dibacakan oleh Naura dengan surah Al Imran ayat 1 sampai dengan 10. Nah, tentunya Sobat Terasi, habis ini nanti ada penampilan, ada 2. Ini Sifannya Madina Pratista dan juga Adeva Maisha Putri Mahardia ya. Jadi untuk Sobat Terasi jangan kemana-mana, tetap merapat di acara Tartil Al-Quran. Hai, aku Nasya Zahira. Mau Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sahabat Terasi Media, masih di acara Tartil Al-Quran dari TPQ Al Hidayah Manjung. Pak Ustadz ini kayaknya membawa si cabai rawit ya. Kecil-kecil cabai rawit ini kayaknya Pak Ustadz ya. Iya, Ini ada Sifannya. Yang mana nih Sifannya? Pakai mic-nya, halo. Oke, Fanya. Nyala enggak? Oke, bentar. Halo, Nah, agak deket aja. Sifannya kelas berapa? kelas 3 Kelas 3. Oke, sekolahnya di mana Sifannya? SDN Manjung. SDN Manjung. Oke. Ini sudah lama ikutan TPQ di Al Hidayah Pondok? Sudah, alhamdulillah. Dan juga ada Adeva Maisha Putri Mahardia. Halo, panggilannya siapa nih? Adeva kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Berarti kamu kayaknya temannya Verena ya? Iya, kamu sekolahnya di mana?
Di min 15 Magetan. Di min 15 Magetan, berarti benar kamu temennya Verena Viola ya kan? Oke, Adeva ini dan juga Sifanya ini akan membacakan surat Al-Hujarat dari ayat 10 sampai 13. Sudah siap? Sudah. Oke, bareng-bareng bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' in asa ayyakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Alhamdulillah. Sudah? Allahummarhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baru kelas 3 ya. Luar biasa. Ini memang rata-rata yang TPQ di Al-Hidayah ini rata-rata berapa usianya Pak Ustadz? Untuk anak-anak yang ngaji di TPA Al-Hidayah, Pak Agus, itu ada dari Pak Ud ya Pak Agus ya. Dari Pak Ud sampai ada yang MTS 1-2 lah, yang MTS itu bagus. Alhamdulillah. Masih sekarang masih istiqomah untuk hadir selalu gitu. Nah, tapi kalau bicara dengan metodenya gitu Pak Ustadz untuk TPQ Al-Hidayah Pondok Manjung ini dengan metode apa nih Pak Ustadz? Iya.
Kalau di TPA Al Hidayah Manjung, Pak Agus, itu kita menggunakan bukunya yaitu Iqra. Kemudian untuk yang kita ajarkan adalah tahsinnya, Pak Agus. Oh gitu. Tahsin, kemudian nanti ada tambahan seperti bagaimana mereka untuk menghafalkan surah-surah pendek, kemudian nanti tentang bagaimana toharo dan sholat, sekaligus nanti ada fikih, ada sirah sedikit-sedikit yang kita sampaikan selingan-selingan ketika dalam penyampaian nasihat kepada mereka. Oh gitu. Begitu, Pak Agus. Oke. Nah, untuk yang dibacakan oleh Ananda Sifanya dan juga Adeva tadi Pak Ustadz, itu Al-Hujurat ya, ayat Al-Hujurat ayat 10 sampai dengan 13. Ini kandungannya apa nih Pak Ustadz? Yang dibacakan oleh Ananda berdua itu Pak Agus adalah mengajarkan bagaimana yang pertama itu untuk meningkatkan persaudaraan umat Islam, di mana orang beriman adalah saudara satu sama yang lainnya. Dan mereka harus mendamaikan perselisihan yang ada dengan cara bertabayun, kemudian bermusyawarah dan menyelesaikan permasalahan itu kembali kepada Allah maksudnya, gitu bagus. Kemudian yang kedua itu dilarang seorang muslim itu adalah mengejek, maksudnya dilarang saling menghina atau merendahkan sesama. Itu yang kedua. Kemudian poin yang ketiga yaitu menghindari prasangka, dan prasangka adalah prasangka yang buruk yang dimaksud. Dilarang berprasangka buruk dan memata-matai orang lain gitu bagus. Oh gitu. Nah itu yang ketiga poin dan yang keempat itu kemuliaan di sisi Allah. Bagaimana orang yang paling mulia di sisi Allah yang dinilai adalah yang paling bertakwa. Bukan yang berasal dari suku atau ras gitu bagus ya. Jadi kesimpulan akhir itu adalah ayat-ayat ini menekankan pentingnya persatuan, pentingnya saling menghargai dan pentingnya menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian bagus poinnya. Ya, berarti memang kita tidak boleh mengejek temennya ya, tidak boleh membuli kayak begitu ya Pak Ustadz ya. Iya, benar sekali. Walaupun mungkin kalian di sekolah sering banyak temennya enggak? Banyak. Seneng enggak? Di sekolahnya kan beda ya, Deva sama siapa? Sifanya. Ya, sekolahnya beda? Beda, oke. Oke Pak Ustadz ya, nanti juga ada penampilan dari Alberto Bushro Wijayanto. Wah ini kalau namanya ini nggak asing lagi, ini adalah keponakan saya sendiri Pak Ustadz. Begitu malah. Alhamdulillah. Ya, jadi untuk sahabat terasi yang penasaran sama keponakannya Agus ya, jangan kemana-mana dulu, tetap merapat di acara Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sahabat Terasi Media, kembali lagi di acara Tartil Al-Quran, tepat pukul 13.40 waktu Indonesia bagian Barat ya. Karena untuk kesempatan siang kali masih ditemenin sama TPQ Al Hidayah Pondok Manjung ya. Kali ini sudah ada Alberto Bushro Wijayanto. Ini kenapa panggilannya Pasha ya? Halo, Pasha aja yang manggilnya ya. Ya. Oke, agak dekat sama mic-nya Mas. Tolong agak deketin sama mic-nya. Nah, oke. Pasha kelas berapa Pasha? Kelas 5. Kelas 5. Sekolahnya di mana? Ar-Rahmah Magetan. Ar-Rahman Magetan ya. Sudah siap untuk membacakan surah Luqman dari ayat 12 sampai 19? Sudah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la yushrik. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka zulmun adzim.
Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wa qasid fi mashyika waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun agak flu tapi tetap semangat untuk mengaji ya Fasya ya. Ini kayaknya Fasya ini lagi batuk ya Fasya ya. Agak batuk. Oh gitu, sering minum es nih kayaknya, ya kan? Fasya suka nggak TPQ di Al Hidayah? Apa seneng karena deket dengan tokonya Pak Kuat, deket jajannya? Atau seneng ngajinya di TPQ? Seneng ngajinya di TPQ. Yang bener ya, nanti kalau ayah sama ibumu dengerin, oh ternyata Fasya di sana itu tidak jajan aja, ternyata mencari ilmu agamanya benar-benar serius begitu ya. Oke, terima kasih ya Fasya ya. Nah, Pak Ustadz ini tadi surah Luqman ya, dari ayat 12 sampai dengan ayat 19. Ini kandungannya apa nih Pak Ustadz? Baiklah Pak Agus, di sini yang Ananda baca tadi kandungannya ini yang pertama itu adalah syukur kepada Allah, Pak. Jadi syukur kepada Allah sebagaimana Luqman bersyukur atas hikmah yang diberikan Allah kepadanya. Luqman adalah salah seorang orang yang solih. Kemudian Allah menyampaikannya dengan Al-Qur'an gitu, Pak Agus. Kemudian yang kedua itu adalah nasihat tentang menyembah Allah, menghindari syirik dan berbakti kepada orang tua, terutama ibu, Okay. Kemudian yang ketiga Pak Agus itu berbakti kepada orang tua juga. Tidak ada ketaatan pada orang tua dalam hal mensekutukan Allah. Jadi kalau memang ketaatan itu hanya untuk apabila orang tua tidak mensekutukan Allah, tetapi tetap berusaha berbakti dalam kebaikan. Nah gitu. Kemudian poin yang keempat itu pertanggungjawaban amal. Jadi setiap perbuatan sekecil apapun akan diminta pertanggungjawaban. Gitu, kemudian poin berikutnya menjaga sholat dan berbuat baik. Nah di sini kita diharuskan untuk mendirikan sholat, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, bagus. Nah gitu. Baik, yang terakhir adalah yang poin yang keenam, di mana kita hendaknya untuk menjadi seorang muslim yang rendah hati dan sabar, maksudnya tidak sombong, bersikap sabar, dan berbicara dengan lemah lembut maksudnya. Nah, sehingga kesimpulan dari ayat ini adalah bahwa ini menekankan pentingnya syukur
kemudian pentingnya berbakti, pentingnya sabar, dan pentingnya menjaga akhlak yang baik. Demikian Pak Agus untuk yang dibaca Anda. Nah, saya juga pengen bertanya sama Pasya ini. Kalau di rumah bantu ayah sama ibunya enggak? Bandung. Bantu apa? Makan ayam. Nyuci piring. Nyuci piring, Masya Allah. Pasya, ada cita-cita mau mondok atau kemana gitu? Mondok. Mondok, oke. Semoga nanti terlaksana ya Pasya ya. Terima kasih sudah hadir di Tartil Al-Quran. Dan kayaknya yang tempat nutup ini adalah putra dari Bapak Ustadz ya kayaknya ya. Insya Karena Allah, Pak. saya itu lebih kenalnya dengan Ubaidillah. Ubaidillah. Oke, sahabat terasi, jangan kemana-mana. Tetap merapat di acara Tartil Al-Quran. Mams. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sahabat Razi Media, Anda masih mendengarkan dan juga menonton acara Tartil Al-Quran dari Studio 1. Untuk kesempatan siang kali ini sudah ada penampilan penutup kita. Ini Masya Allah. Ini kemarin itu, tahun kemarin sudah ikutan ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Ini sudah agak besaran dikit. Ini ada adik Rifki Hubaidillah ya. Panggilannya siapa nih? Siapa? Panggilannya siapa? Pakai Rifki. Oke. Rifki kelas berapa? 3. Kelas 3. Wow, berarti kemarin kelas 2 ya. Oke, Rifki sekolahnya di mana? Al-Muslimun. Al-Muslimun, Masya Allah. Oke, sudah siap untuk membacakan surah Maryam dari ayat 30 sampai 35? Siap. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Zalika Isa ibnu Maryam qaulal haqqi allazi fihi yamtarun. Ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanah idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Rifki ya. Ini ngajinya sejak kelas berapa? Kelas berapa? Umur 4 tahun. Umur 4 tahun, Masya Allah. Rifki, ini seneng nggak? Atau mungkin Rifki sudah menghafalkan berapa juz gitu? Senang. Senang. Sudah hafal berapa juz? 2 juz. Masya Allah, kelas 3 ya. Siapa tahu nanti kelas 6 malah sudah khatam ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Rifki ya. Insya Allah nanti tahun depan ikutan lagi nggak? Iya. Ikutan lagi, harus dong ya. Pak Ustadz, ini tadi surat Maryam ya. Iya. Ini dari ayat 30 sampai dengan ayat 35. Ini kandungannya apa nih Pak Ustadz? Iya, yang dibacaan dari Rifki, Pak Agus, itu ada 4 poin secara garis besarnya. Yaitu bagaimana surah Maryam ini mengajarkan. Yang pertama adalah Nabi Isa yang kita ketahui
yang Nabi 25 salah satunya adalah Nabi Isa. Beliau bisa berbicara ketika bayi, Pak. Iya. Nah, Nabi Isa membela ibunya bernama Maryam dengan mengatakan bahwa ia adalah hamba Allah dan seorang nabi. Itu catatannya, Pak, ya, Nabi Isa. Oke. Kemudian yang kedua, poinnya itu adalah tugas dan wahyu, di mana Nabi Isa untuk beribadah kepada Allah, kemudian melaksanakan sholat dan berzakat. Kemudian poin yang ketiga, bagaimana kita diajari untuk menghormati ibu, di mana Nabi Isa dihormati sebagai anak, di mana seorang anak yang berbakti Nabi Isa kepada ibunya, Ibunda Maryam, dan dilindungi dari dosa. Jadi di mana sedikit ingin kami sampaikan di sini bahwa ketika Nabi Isa mendengar dan melihat bahwa ibunya itu dicela oleh kaum waktu itu, kemudian Nabi Isa pun berbicara bahwa ibunya tidak sedemikian apa yang disampaikan oleh mereka dengan celaan-celaannya. Kemudian Nabi Isa pun menyampaikan kepada mereka bahwa dia adalah utusan Allah. Sehingga para penduduk sekitar yang menyaksikan itu terkesima dan kaget waktu itu. Kemudian poin yang keempat, Pak Agus, adalah kebahagiaan dunia dan akhirat, di mana Nabi Isa diberkahi selama hidup dan memiliki kedudukan mulia di dunia dan di akhirat. Jadi kesimpulan ini adalah bahwa ayat Maryam ini menunjukkan mukjizatnya Nabi Isa dan pentingnya berbakti serta beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Oke. Nah, Pak Ustadz, di Pondok TPQ Pondok Al Hidayah ini, Pak Ustadz, selain pembelajaran mengaji, apakah ada kegiatan lain begitu, Pak Ustadz? Alhamdulillah, Pak Agus, di sini berkat dukungan dari teman-teman takmir, itu alhamdulillah beberapa kegiatan kita cukup didukung dengan baik, supportnya luar biasa. Jadi sehingga alhamdulillah apabila ada kegiatan Isra Mi'raj, anak-anak dilibatkan. Acara Maulid Nabi, anak-anak dilibatkan. Dan bahkan ketika anak-anak mengadakan pesantren kilat liburan pun sangat besar dukungan dari teman-teman takmir. Jadi alhamdulillah sekarang kita masuk kepada ini, Pak Agus, sudah masuk kepada angkatan yang ketiga, insya Allah, Pak Agus. Oh, gitu. Jadi setiap lebaran, gitulah, Pak Agus. Jadi kegiatan di samping membaca dan menulis Al-Quran, mereka juga ada kegiatan-kegiatan tambahan seperti yang kami kemukakan tadi, Pak Agus. Oh gitu, Masya Allah. Nah, apakah untuk saat ini juga TPQ Pondok Al Hidayah ini, Pak Ustadz, ya, apakah juga masih menerima untuk pendaftaran dari santri yang mungkin atau di wilayah luar Manjung yang mau mendaftarkan begitu, Pak Ustadz? Iya, alhamdulillah kami insya Allah siap menerima. Apakah mereka ingin belajar bertolabul ilmi ke Pondok Manjung, insya Allah dengan tangan terbuka. Kami sangat bersukacita apabila ada yang ingin bersama-sama belajar dengan syarat tekun dan bersungguh-sungguh serta sabar, bagus yang perlu dicermati. Oke, Pak Ustadz, untuk pembelajarannya sendiri seminggu berapa kali nih, Pak Ustadz? Untuk 1 minggu itu kita ambil ada 4 hari, Pak Agus. Jadi setiap hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, kemudian terakhir hari Sabtu, di mana durasi waktunya dari jam 3:30 insya Allah. Jadi kadang juga anak-anak ada yang datang dan sholat berjamaah di situ sampai nanti jam 5, Pak Gus. Masya Allah. Oke. Nah, tentunya saya ucapkan banyak terima kasih, Pak Ustadz, ya. Sama-sama, dari TPQ Al Hidayah Pondok Manjung. Ini juga ternyata yang nonton di Facebooknya atau di Facebooknya Rasi Magetan itu cukup banyak, ya. Kita sapa dulu, mungkin ada Mbak Sulasih, ya, ini, dan juga ada Gus Mih, ya, Alif, ya, dan juga
ada ibunya Naura dan juga ada Adeva, Masya Allah ini juga lagi nonton juga ya. Terima kasih untuk Pak Ustadz dan juga teman-teman dari Pondok Al Hidayah Pondok Manjung tentunya yang sudah hadir untuk datang ke acara Tartil Al-Quran. Insya Allah ketemu lagi tahun depan ya Pak Ustadz ya. Insya Allah dengan penampilan-penampilan yang lebih baik lagi, karena tadi sebenarnya mau live di studio 2 karena berhalangan di studio 2, jadi kita pindahkan di studio 1 ya. Baik Pak Ustadz ya, kita pamit dulu di acara Tartil Al-Quran, ketemu lagi di lain kesempatan, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.